Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Al-Hakim dengan NIM 24233081. Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pajak digital dan tantangan pemungutannya di Indonesia. Apa itu pajak digital? Pajak digital adalah pajak yang dikenakan pada transaksi barang atau jasa yang dikenakan pada aktivitas ekonomi digital. Pemerintah Indonesia telah memulai pengenaan pajak di pertambahan nilai sebesar 10% terhadap layanan digital luar negeri sejak tahun 2020 dengan tujuan untuk menciptakan keadilan pajak antara pelaku usaha lokal dan asing. Ada beberapa contoh penerapan pajak digital di Indonesia. Yang pertama pada e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia. Mengapa pajak digital itu penting? Yang pertama, sebagai transformasi ekonomi. Perkembangan ekonomi digital menjadikan pajak penting untuk sumber pendapatan negara. Yang kedua, sebagai keadilan pajak. Pajak digital dapat mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan digital global. Dan yang terakhir, sebagai peningkatan layanan publik. Pajak digital mendukung pembiayaan infrastruktur teknologi dan layanan publik. Materi selanjutnya adalah regulasi pajak digital di Indonesia dan perkembangan kebijakan terkini. Pada tahun 2020, pengenalan dan pengimplementasian pajak bertambah nilai untuk produk digital asing mulai diperkenalkan. Pada tahun 2022, fokus pada perluasan aturan pemungutan PPN untuk platform digital domestik melalui penunjukan pemungut PPN, pajak elektronik atau PMSE. Dan pada tahun 2023, pemungutan regulasi untuk pemungutan dan pelaporan pajak digital yang lebih transparan. Regulasi pada tahun 2023 ini berlaku hingga sekarang. Selanjutnya kita akan membahas model pemungutan pajak digital yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah self-assessment, yaitu wajib pajak melaporkan dan membayar pajak digital mereka secara mandiri. Yang kedua, withholding tax. Platform digital memotong dan menyetorkan pajak dari transaksi pengguna. Yang ketiga, third party reporting. Pelaporan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang membantu pemerintah untuk memantau dan memungut pajak. Selanjutnya, tantangan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, perbedaan regulasi internasional. Kesulitan harmonisasi aturan pajak lintas negara bagi perusahaan digital. Dan yang kedua adalah data dan transparansi. Terbatasnya data transaksi digital menyulitkan validasi pajak. Yang ketiga adalah pengetahuan dan teknologi. Masih banyak kurang pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur pajak digital. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas, mari kita bahas bagaimana negara lain berupaya mengatasi tantangan yang serupa. Yang pertama, kita akan membahas Uni Eropa. Uni Eropa mengadaptasi Digital Services Tax atau DST untuk mengatasi ketimpangan pajak perusahaan global. Sebagai solusi sementara untuk mengatasi isu perpajakan perusahaan digital multinasional. Yang kedua adalah India. India memanfaatkan sistem pemungutan pajak otomatis pada layanan digital nasional mereka, seperti Equalization Levy yang juga dikenal dengan Google Tax. Sistem ini berfungsi untuk memajaki pendapatan yang dihasilkan dari pasar digital di India. Yang ketiga, Australia. Australia mengimplementasikan pelaporan ketat dan penerapan sanksi pajak digital yang tegas untuk memastikan kepatuhan perusahaan digital dalam melaporkan transaksi lintas pajak untuk mencegah praktik pencegahan pajak. Bersama kita bangun ekosistem pajak digital yang kuat dan transparan untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan terpercaya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.